Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vidya Rini Dwita SEMM PhD. Izinkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Erniwati Erniwati dan saudari Febi Cika Putri Mufak. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yang kami bahas yaitu terkait dengan penelitian kualitatif dengan case study. Nah, untuk penjelasan terkait dengan case study itu akan dijelaskan oleh saudari Cika. Oke, kepada saudari Cika disilahkan. Izin Bu Fidiarina, izin Bu Fidiarini Dwita SEMM PSD, dan terima kasih Bu Wati atas waktunya. Saya Febi Cika Putri Mufak akan mempresentasikan eh, penelitian kualitatif di mana dalam jenis case study. Case study. Lanjut. Nah, sebelumnya eh, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas secara singkat tentang penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif adalah segala jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif memanfaatkan berbagai sumber data seperti observasi, dokumen, film, dan bahkan data kuantitatif. Penelitian kualitatif dikembangkan sebagai reaksi terhadap filsafat deduktif, kuantitatif, dan rasional yang telah menguasai semua ilmu pengetahuan, bahkan filsafat itu sendiri. Nah, lalu dalam uh, penelitian kualitatif ada beberapa jenis, di mana yang pertama etnografi, yang kedua case study, yang ketiga fenomenologi, yang keempat grounded theory, dan yang kelima narrative study. Nah, pada kami dari kelompok 2 mendapatkan case study. Lanjut. Nah, menurut Yin pada tahun 1984, case study adalah penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, di mana ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas, dan di mana berbagai sumber bukti digunakan. Nah, definisi ini menyampaikan seluruh elemen penting mengenai studi kasus, di mana yang pertama, studi kasus diterapkan untuk mempelajari fenomena kompleks yang akan diamati di lapangan. Dan yang kedua, hal ini harus menyiratkan suatu investigasi atau penyelidikan di mana pernyataan informan harus dikonfirmasi atau didiskonfirmasi melalui penggunaan sumber bukti primer dan sekunder, sehingga disebut dengan triangulasi data. Lalu ada 3 jenis studi kasus, di mana yang pertama adalah studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif menggambarkan profil akurat seseorang, situasi, atau proses yang diamati. Di sini, teori-teori sebelumnya membantu dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang akan dipelajari dan dijelaskan. Lalu jenis yang kedua adalah studi kasus explanatory, di mana studi kasus explanatory di mana ini menjelaskan mengeksplorasi refleksi teori dan hipotesis dalam kasus untuk memberikan kontribusi terhadap teori. Lalu yang terakhir, jenis terakhir adalah studi kasus eksplorasi. Studi kasus eksplorasi dapat diterapkan kapanpun suatu fenomena tertentu masih baru dan sebagian besar belum diketahui dan terdapat kekurangan teori untuk merumuskan hipotesis sebelum penyelidikan dilakukan. Lanjut, lalu ada beberapa langkah dalam studi kasus, di mana yaitu pertama menetapkan masalah, yang kedua mendefinisikan tujuan,
Yang ketiga, membingkai analisis dalam teori yang masih ada. Yang keempat, mendefinisikan metodologi. Di mana dalam mendefinisikan metodologi, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu pertama, menentukan unit analisis, yang kedua, memilih kasus, yang ketiga, mengumpulkan data, yang keempat, menganalisis data, dan yang kelima, menafsirkan temuannya. Lalu, langkah terakhir adalah mengevaluasi studi kasus dan menilai peran teori. Lanjut. Nah, yang pertama, menetapkan masalah. Nah, dalam menetapkan masalah atau topik, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu signifikasi topik atau masalah, di mana signifikasi ini harus dipertanyakan, yaitu tentang relevansi teoritisnya dan dampak praktisnya yang lebih luas bagi individu dan masyarakat. Lalu yang kedua, novelty atau kebaruan. Nah, kebaruan ini, apakah studi ini dan temuannya mengubah pembicaraan yang sudah terjadi dalam aliran literatur tertentu? Dan selanjutnya adalah curiosity, yaitu keingintahuan. Nah, dalam hal keingintahuan ini, harus diperhatikan apakah penelitian ini menarik dan mempertahankan perhatian pembaca adalah kunci untuk merangsang diskusi yang bermanfaat serta studi yang dilakukan atau penelitian yang dilakukan. Nah, salah satu teknik untuk menarik perhatian melibatkan penggunaan sebuah misteri yang uh, metafora sehingga menciptakan keinginan pembaca untuk memecahkan atau merumuskan kembali misteri tersebut. Lalu yang keempat ada scope atau cakupan atau ruang lingkup permasalahan harus didefinisikan untuk memberikan jaringan yang lebih luas. Nah, topik-topik terbaik ditetapkan untuk mengambil sampel lanskap secara lengkap dan komprehensif dalam domain tertentu, sehingga menarik bagi banyak orang, dan organisasi. Lalu, yang terakhir adalah actionable atau dapat ditindaklanjuti. Nah, penelitian ini harus dapat ditindaklanjuti karena harus menawarkan wawasan untuk praktik manajerial atau organisasi. Lanjut. Nah, lalu selanjutnya adalah mendefinisikan tujuan dan pembingkaian dalam teori yang masih ada. Lalu, eh, ketika memiliki bukti bahwa gagasan kasar kita untuk sebuah penelitian benar-benar mengacu pada suatu masalah atau topik yang layak diteliti, maka kita perlu menentukan tujuannya. Ini merupakan langkah kedua untuk melakukan case study. Di sini ada dua pertanyaan yang penting bagi peneliti, yaitu yang pertama, bagaimana Anda mengungkapkan tujuan Anda? Yang kedua, apakah Anda menggunakan proposisi untuk menyatakan tujuan Anda dengan lebih jelas? Nah, dalam penelitian kualitatif, biasanya menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, tujuan dan pertanyaan-pertanyaan harus fokus pada pemahaman bagaimana fenomena terjadi atau mengapa muncul dengan cara tertentu. Lalu, selanjutnya adalah proposi dan hipotesis tergantung pada jenis studi, kasus, dan peran literatur. Yaitu yang pertama itu studi kasus penjelas, di mana memanfaatkan teori di awal dan mengajukan hipotesis, variabel, dan hasil yang diharapkan, lalu disimpulkan dari teori yang dipilih. Lalu yang kedua, studi kasus eksploratif. Di mana dalam studi kasus eksploratif ini cenderung membatasi ketergantungan pada kerangka teoritis dan perumusan hipotesis. Variabel dan hubungan muncul dari proses pengumpulan data. Selanjutnya, nah, dalam mengkaji studi kasus dalam teori, di mana ada dua, yaitu pertama keputusan penting dalam proses penelitian, yang kedua literatur digunakan untuk yang pertama itu mengkonfirmasi relevansi masalah, yang kedua memposisikan topik, yang ketiga menyempurnakan tujuan dan sasaran, yang keempat
Menurunkan elemen-elemen kasus melalui dasar teoritis. Yang kelima, mendeskripsikan, menjelaskan, atau mendalami kasus. Lanjut. Lalu, mende- lalu mendefinisikan metodologi. Nah, unit analisis mendefinisikan kasus dalam studi kasus. Ini menentukan lokasi fenomena yang diteliti dan objek utama penelitian. Apa yang bisa menjadi unit analisis yaitu individu, seluruh organisasi, keputusan, program sosial, proses, dan perubahan. Lalu untuk pemilihan unit analisis, yaitu yang pertama bergantung pada pertanyaan penelitian utama, yang kedua dapat diubah berdasarkan penemuan data, dan yang ketiga harus memungkinkan perbandingan dengan penelitian lain. Lalu jenis studi kasusnya yaitu ada studi kasus tunggal dan ada studi kasus ganda. Nah, dalam studi kasus tunggal, di mana berfokus pada satu hal atau konteks di mana itu individu, organisasi, atau proses. Lalu kedua, studi kasus ganda. Di mana dalam studi kasus ganda melibatkan beberapa konteks untuk dianalisis dan dibandingkan. Lalu sifat unit analisis ada holistik dan tertanam. Untuk holistik, satu unit analisis untuk setiap konteks, yaitu terlepas dari jumlah konteks. Yang kedua tertanam, yaitu berfokus pada beberapa unit analisis secara bersamaan atau bahkan pada tingkat hierarki berbeda. Memilih unit analisis yang tepat penting untuk menjawab pertanyaan penelitian, memungkinkan perbandingan, memperoleh temuan yang mendalam. Lanjut. Nah, dalam pemilihan kasus, ada dua pendekatan umum yang dilakukan, yaitu pertama sampling empiris, yang kedua sampling teoritis. Dalam sampling empiris, memilih kasus atau situasi yang luar biasa. Kasus luar biasa bisa berupa kasus yang sukses atau kegagalan yang spektakuler dan situasi yang jarang terjadi. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dari kasus yang unik atau yang ekstrim. Lalu yang kedua, sampling teoritis, di mana memfokuskan pada pengumpulan data pada informasi yang mendukung pengembangan kerangka teoritis, di mana digunakan ketika tujuan studi adalah untuk mendukung teori yang ada dan mengembangkan teori baru. Nah, tipe kasus yang dapat dipilih yaitu tipe kutub, yaitu kasus ekstrim yang mewakili fenomena dengan baik dan kasus yang membantu mengidentifikasi variasi dalam suatu fenomena. Lanjut. Nah, lalu dalam memilih eh, kasus ada 6 alasan. Yang pertama yaitu kasus kritis, di mana memilih kasus berdasarkan proposisi yang jelas. Yang kedua, kasus ekstrim, di mana kasus unik atau populer. Yang ketiga, kasus representatif, yaitu tipikal dari fenomena yang diteliti. Yang keempat, kasus pengungkapan, yaitu memungkinkan analisis fenomena yang tersembunyi. Yang kelima, kasus longitudinal, yaitu mengamati kasus pada waktu yang berbeda. Dan keenam, kasus percontohan, yaitu menguji desain studi kasus. Nah, dalam pemilih, lanjut. Nah, dalam memilih beberapa kasus memiliki dua pendekatan, yaitu yang pertama replikasi, yaitu menduplikasi hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, heterogenitas, yaitu memilih kasus yang mewakili berbagai pola. Lalu pertimbangan dalam memilih beberapa kasus ini yaitu pertama penting untuk menentukan jumlah dan jenis kasus secara a priori. Yang kedua, cara untuk menentukan yaitu analisis kuantitatif dan sumber bukti sekunder. Lalu mengumpulkan data. Nah, dalam mengumpulkan data ini, prinsip dasarnya itu yang pertama, triangulasi data, yaitu menggunakan berbagai sumber bukti untuk memperkuat temuan yang ada. Yang kedua, buat database, yaitu kumpulkan dan simpan informasi dengan cermat.
dalam database yang terorganisir. Dan yang ketiga, pelihara rantai bukti, di mana pastikan penelitian ini dapat bukti ini dapat melacak kesimpulan dan kembali ke data. Lalu metode pengumpulan data itu pertama wawancara. Nah, jenis wawancara ada wawancara standar, wawancara tidak standar, wawancara semi standar, dan kelompok fokus. Nah, dalam hal rekomendasi, pilih informasi dengan cermat, kumpulkan informasi latar belakang, ajukan pertanyaan terbuka, dengarkan dengan seksama, dan minta izin untuk merekam, transkrip. Lalu selanjutnya adalah transkripsikan wawancara. Dan metode lain bisa juga digunakan, yaitu studi observasi penelitian dan data arsip. Lalu selanjutnya adalah pertimbangan selanjutnya adalah pertama pentingnya etika, yaitu selalu hormati privasi dan kerahasiaan informasi. Yang kedua, memanfaatkan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak kualitatif dapat membantu kita dalam mengelola dan menganalisis data. Lanjut. Nah, ada dua metode utama selain wawancara. Yang pertama, yang untuk memahami konteks sosial dan bagaimana hal tersebut memengaruhi perilaku individu. Di mana observasi penelitian ini ada beberapa jenis. Yang pertama, observasi partisipan, di mana penelitian ini terlibat dalam peristiwa yang diamati. Yang kedua, observasi non-partisipan, peneliti bertindak sebagai pengamat luar, yaitu seperti kunjungan lapangan, observasi peristiwa tertentu. Lalu yang kedua adalah data arsip. Nah, data arsip ini contohnya itu seperti dokumen, foto, email, audio, video, artefak. Nah, lalu tujuannya itu memperoleh informasi mendalam dari sumber yang sudah ada. Lalu pertimbangan tambahan yaitu yang pertama wawancara semi terstruktur, di mana memungkinkan eksplorasi topik secara mendalam, meminimalkan risiko berwawancara dikendalikan oleh informan, dan memungkinkan isu-isu baru muncul dari diskusi. Lalu yang kedua, triangulasi data, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan validitas. Dan yang ketiga, transkrip, yaitu mengubah rekaman wawancara menjadi teks. Nah, sumber bukti utama untuk studi kasus. Lanjut. Lalu, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Di mana dalam menganalisis data itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu membuat ringkasan data, yaitu menyusun gambaran keseluruhan data yang dikumpulkan. Yang kedua, menganalisis wawancara, yaitu mengidentifikasi tema, pola, dan makna dalam transkrip wawancara. Yang ketiga itu melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas. Dan yang keempat, menafsirkan temuan, yaitu menjelaskan arti data dan menghubungkannya dengan pertanyaan penelitian. Lalu selanjutnya ada pendekatan pekodean. Nah, pendekatan pekodean itu ada dua. Yang pertama deduktif, yang kedua yaitu induktif. Dalam hal deduktif, yaitu dimulai dengan pertanyaan penelitian dan kerangka teoritis yang ditetapkan. Yang kedua, kode berasal dari teori yang digunakan. Dan yang ketiga, digunakan dalam studi kasus penjelasan. Lalu untuk induktif, dimulai dengan pertanyaan penelitian yang luas. Lalu kode muncul dari data itu sendiri. Dan yang ketiga, digunakan dalam studi kasus eksploratif. Oke, lanjut aja di aja. Mungkin bisa slide selanjutnya. Em, Oke, Bu oke, Cika, kita eh, ke artikel aja lagi ya. oke. Hmm.
Ya, Untuk contoh-contohnya akan dijelaskan oleh Bu Wati. Kepada Ibu Wati dipersilakan. ya, baik, terima kasih. Eh, Terkait dengan artikel yang coba kami bahas dan kami rangkum. Yang pertama itu judul artikelnya The Implementation of the Hybrid Model SWOT Topis by Fuzi Approach to Evaluate and Rank the Human Resource and Business Strategy in Organization. Nah, pada artikel ini dia menggunakan analisis dalam penelitian yaitu analisis SWOT dan analisis Fuzi Topis. Nah, untuk mengidentifikasi lingkungan organisasi dan marketing strategi organisasi yang tersedia. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dalam penelitian ini yang menggunakan beberapa langkah. Yang pertama ada studi stek dan pencarian yang ditulis ilmiah yang valid dilakukan untuk mengumpulkan literatur tentang opsi pemilihan strategi dan teknik pengambilan keputusan. Yang kedua, berdasarkan literatur dan kondisi saat ini organisasi. Yang ketiga adalah validitas kuesioner divalidasi oleh pendapat para ahli dan reliabilitasnya dihitung menggunakan quotient alpha Kelompok 0,841. Kemudian yang keempat, yang data yang diperoleh dari kuesioner digunakan untuk memilih strategi sumber daya manusia yang diinginkan dan meranking menggunakan teknik topis fuzi. Nah, sedangkan desain penelitiannya yaitu em, merupakan gabungan dari analisis SWOT dan analisis fuzi topis. Kemudian kesimpulan dan hasil dari penelitian ini eh, bahwa dengan menggunakan kombinasi analisis SWOT, peneliti berhasil mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi strategi sumber daya manusia dan bisnis dalam organisasi. Eh, Kemudian yang selanjutnya artikel yang kedua yaitu Water Resource Resilience Model in Climate Change with Community Health Approach. Nah, untuk artikel yang kedua ini dia menggunakan analisis yang digunakannya adalah analisis konten kualitatif. Nah, dalam analisis konten kualitatif ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelajahi pengalaman dan persepsi peserta yang terlibat dalam ketahanan sumber daya air dan perubahan iklim. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara individual dengan tatap muka atau virtual dengan 20 ahli yang memiliki pendidikan dan pengalaman dalam bidang ketahanan sumber daya air dan perubahan iklim. Desain penelitian menggunakan desain kualitatif eh, untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi peserta yang terlibat dalam ketahanan sumber daya air dan perubahan iklim. Sedangkan hasil penelitiannya dari 20 wawancara dengan manajer, pembuat kebijakan anggota fakultas dan ahli memiliki pengalaman ilmiah dan praktis dalam bidang ketahanan sumber daya air terhadap perubahan iklim. Nah, penelitian ini mengekstrak 689 unit makna pada tahap awal, selanjutnya dengan membandingkan dan menganalitis, mengintegrasikan kasus-kasus serupa, diperoleh 426 kode akhir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya air dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Berbagai pendekatan dan rancangan untuk membangun ketahanan sumber daya air di berbagai sektor dan wilayah harus dipertimbangkan. Nah, disarankan dari penelitian ini adalah langkah-langkah konkret diambil untuk melindungi sumber daya air dari dampak perubahan iklim yang signifikan. Kemudian yang ketiga, itu adalah artikel yang ketiga, Who is supporting the parents during their child's cancer treatment? Nah, penelitian ini, analisis data dalam penelitian ini adalah dilakukan oleh penulis pertama dan terakhir melalui proses dialektis multitahap yang bergerak antara keseluruhan dan bagian-bagiannya. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis induktif kualitatif untuk mendapatkan deskripsi yang kaya tentang pola atau keteraturan dalam data. Langkah-langkah dari analisis ini meliputi yang pertama membaca transkrip wawancara dan narasi secara menyeluruh. Kemudian yang kedua memasukkan catatan tentang sensasi, perasaan, dan pemikiran untuk memungkinkan refleksi dan teoritas.
teoretisasi. Yang ketiga adalah membagi teks menjadi unit makna yang kemudian dikondensasi pada tingkat abstraksi rendah dengan derajat interpretasi rendah. Yang keempat, melakukan triangulasi dan diskusi tentang inkonsistensi dan berdasarkan kesempatan. Kelima, mengumpulkan kode-kode menjadi sub-sub kategori dan kategori untuk mendeskripsikan fenomena dan meningkatkan pemahaman. Dan yang terakhir, fokus pada konten laten yang diinterpretasikan pada tingkat abstraksi rendah dengan derajat interpretasi tinggi untuk mendapatkan makna yang mendasar dalam yang melintasi kategori. Sedangkan desain penelitian itu studi kualitatif deskriptif yang merupakan bagian dari awal proyek yang lebih besar tentang compassion in childhood cancer care. Desain penelitian ini menggunakan paradigma belas kasih yang dipandu oleh konsep Heidegger dan Gadamer serta metode belas kasih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan dari teman sebaya, profesional, kesehatan, dan jaringan sosial merupakan sumber dukungan yang signifikan bagi orang tua selama perawatan kanker pada anak mereka. Kesimpulannya adalah kehadiran manusia sangat kuat dalam membantu ketika terlibat aktif dalam kehidupan sehari-hari dan penderitaan orang tua. Menjaga pemahaman kedekatan antar pribadi dan antar orang tua dalam pengasuhan orang tua sangat penting untuk meningkatkan penderitaan terkait dengan situasi kehidupan mereka saat ini dan mengasuh anak yang menjalani pengobatan kanker. Kemudian artikel yang keempat itu Award Force in Crisis, a case study to expand allied ophthalmic personnel. Dari artikel ini, analisis yang menggunakan adalah studi kasus metode kualitatif. Penelitian ini sebuah penelitian dilakukan di institusi di Ontario dan melibatkan 8 pemimpin. Sedangkan pengumpulan data itu menggunakan triangulasi literatur, studi kasus, wawancara kualitatif. Felin, suara HP. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan program pelatihan personal medis di bidang oftalmologi memiliki dampak yang signifikan terhadap kapasitas sumber daya manusia dalam menyediakan layanan perawatan mata yang diperlukan di Kanada. Kemudian selanjutnya penelitian yang kelima itu berjudul To Formalist or Not to Formalist Business Incubator Network. That is not the question. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi kasus yang memungkinkan untuk studi mendalam tentang inkubator dalam konteks pendekatan kualitatif. Digunakan dengan proses abduktif yang tertanam dalam paradigma epistemologi pragmatis. Kemudian pengumpulan data untuk penelitian ini melalui berbagai metode, termasuk observasi langsung terhadap praktik manajemen, partisipasi dalam pertemuan, pembacaan dokumen internal, dan wawancara dengan manajer, pengusaha yang diinkubasi, dan pemangku kepentingan eksternal. Kemudian untuk desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Jadi penelitian ini dilakukan selama 4 tahun di salah satu inkubator terkemuka di Kanada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen jaringan dalam inkubator bisnis itu melibatkan praktik informal dan formal yang saling berdampingan. Nah, praktik manajemen jaringan ini dipengaruhi oleh hubungan kepercayaan antara pemangku kepentingan, keinginan untuk mengembangkan dan menghormati otonomi pengusaha, serta profil individu, konteks, dan akuntabilitas. Kesimpulan dari artikel yang terakhir ini, manajemen jaringan dalam inkubator bisnis itu melibatkan praktik informal dan formal yang saling berdampingan. Dipengaruhi oleh hubungan kepercayaan antara pemangku kepentingan, praktik-praktik manajemen jaringan ini merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan, pemangku kepentingan eksternal, dan manajer inkubator. Inkubator bisnis ini memang perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti preferensi dan tingkat kenyamanan pengusaha dalam
dan pemangku kepentingan. Demikian pembahasan terkait dengan artikel yang kami bahas untuk kelompok 2 terkait dengan materi case tadi. Eh, mau terima kasih atas waktu dari Ibu Vidya eh, yang sudah mendengarkan penjelasan dari kami atau paparan dari kami terkait dengan materi kami pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cika, selamat malam, Cika. Malam Bu Wati. Ya.